Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1J024109, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dengan mata kuliah Perpajakan 2, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CK9R, dan Ibu Rustu Hanin Anissa SE, MAK. Nah, poin yang akan dibahas secara garis besar yaitu yang pertama, subjek PPh orang pribadi, yang kedua, objek PPh orang pribadi, yang ketiga, norma perhitungan PPh orang pribadi, yang keempat, pembukuan PPh orang pribadi, dan yang terakhir, tarif PPh orang pribadi. Masuk materi yang pertama adalah subjek PPh orang pribadi. Nah, orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak, yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama adalah pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri masih sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu objek PPh orang pribadi. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi. Yang pertama adalah berusaha, kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas. Selanjutnya penghasilan dari modal atau investasi. Selanjutnya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan yang terakhir sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Materi yang ketiga adalah norma perhitungan PPh orang pribadi. Nah, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah 600 juta rupiah dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pencatatan jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan tersebut wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan NPPN yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN. Yang ketiga, ketentuan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 600 juta rupiah atau lebih dalam satu tahun. Yang keempat, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 01 garis miring PJ garis miring 1991 dan KEP 02 garis miring PJ 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2001.
Yang kelima, angka persentase NPWN yang digunakan adalah angka yang tertera pada lampiran keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 536 garis miring PJ garis miring 2000 ini. Dan yang terakhir, keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2001 dan seterusnya. Materi yang keempat adalah pembukaan PPh orang pribadi. Nah, ketentuan pembukuan prinsip taat asas yang pertama sel-sel pengakuan penghasilan, yang kedua tahun buku, kemudian metode penilaian persediaan, dan yang terakhir metode penyusunan dan amortisasi. Kemudian perubahan terhadap metode pembukuan persediaan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan yang pertama harta, kemudian kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, kemudian harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian. Nah, style Selka sendiri adalah wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan Selka harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berlaku bagi wajib pajak UMKM. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Dan yang ketiga, badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi 4,8 M. Nah, catatannya adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan setel selkas dan tahun pajak berikutnya memilih atau menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK. Tidak dapat lagi menyelenggarakan pembukuan dengan setel selkas pada tahun pajak berikutnya. Kemudian, sejak tahun pajak 2022 telah menyelenggarakan pembukuan tidak dapat melakukan pencatatan dan atau menghitung penghasilan netonya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto pada tahun pajak sampai tahun pajak berikutnya. Materi yang terakhir yaitu tarif PPh orang pribadi. Nah, tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30% setelah diperoleh angka. Penghasilan kena pajak dan pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan pajak penghasilan, hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak yang sebelumnya sudah dibayar, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain ataupun penyetoran sendiri. Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri. Nah, kesimpulannya adalah orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak atau WP yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, baiklah, tadi adalah berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.